kita Ustaz Maswani Gede sekaligus telah mengimami sholat fardu subuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah kita dimatikan sejenak dalam tubuh kita, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah majelis syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering saya sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, bahwa apabila yang kita dapatkan pagi hari ini Masya Allah luar biasa sekali. Yang pertama, rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh yang kita kerjakan tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, wa man shalla subuh fi jamaah wa ka'anna shalla lailatul. Kita yang sholat subuh tadi berjamaah, maka sama kita seperti orang sholat lailatul, sholat sepanjang malam. Pertama, kita mendapatkan dunia dan seisinya. Yang kedua, kita mendapatkan sholat lailatul, sepanjang malam kita melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, kemudian Rasul pun menyampaikan, idza tasyahhada ahadukum, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian lihat, kalian saksikan ada orang yang kakinya senantiasa melangkah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang itu adalah orang yang beriman. Sudah 3 yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapatkan dunia dan seisinya. Yang kedua, kita mendapatkan sholat malam sepanjang malam. Yang ketiga, kita mendapatkan fashhadu lahu bil iman, orang yang diakui sebagai orang yang beriman. Lalu kemudian yang keempat, kemudian Nabi pun menyampaikan, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan saat itu tidak ada naungan. Di antaranya adalah kata Nabi apa? Rajulun qalbuhu mu'allatun bil masajid, orang yang hatinya kalau enggak salat subuh di masjid kayaknya enggak keren. Kalau enggak salat berjamaah di masjid kayaknya ada yang kurang. Ibarat masak, kurang garam. Maka alhamdulillah nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan ketika itu tidak ada naungan lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siogianya semestinya biasanya kalau kita kajian subuh, kita akan membahas kitab yang saya bawa, yaitu kitab Al-Kabair. Semuanya masalah dosa. Ada 70 lebih dosa yang kita bahas. Mulai dosa syirik kepada Allah, dosa meninggalkan sholat, dosa riba, dosa zina, dosa ghibah, dosa fitnah. Tapi pada subuh kali ini saya tidak bahaskan masalah dosa. Subuh ini kita membahas masalah 7 sunnah Rasulullah SAW. Penting ini saya sampaikan supaya ada bekal kita sampai kita mati. Minimal 7 ini saja yang Bapak Ibu pegang kuat-kuat sampai mati. Insya Allah selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Sunnah Nabi itu banyak. Karena apa kata Rasul, kata para ulama,
yang disebut dengan sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan ta'ziran aw sifatan. Bahwa semua yang disandarkan kepada Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi itu semua menjadi sunnah. Jadi tidak bisa kita menyebut ayo kita kembali kepada sunnah cuma dia sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sunnah Nabi ini banyak sekali, contoh mengkanan-kanani, mau makan pakai tangan kanan, sunnah Nabi. Mau minum pakai tangan kanan, sunnah Nabi. Ya syara'a fal yashrab bi yamini. Kalau kalian minum dengan tangan kanan. Wala yashrab bi yasari. Jangan minum pakai tangan kiri. Fa inna syaitan itu minum pakai tangan kiri. Sunnah Nabi. Sebelum tidur Nabi baca surah Al-Ikhlas wal Mu'awwizatain, setelah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Setelah itu apa yang Nabi lakukan? Nabi meludah. Tapi ludahnya bukan ludah nempel. Perlu saya sampaikan nih. Antum mentang-mentang meludah ibu, habis membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, cuy gitu. Habis itu dihembuskannya ke mukanya. Baru makan jengkol, muntah sendiri dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meludah isyarat. Lalu kemudian dihapuskan di seluruh tubuh, lalu kemudian tidur. Tidurnya Nabi pun menghadap kiblat, itu juga sunnah. Jadi banyak. Apalagi yang termasuk sunnah Nabi, siwak. Sunnah Nabi. Makanya apa setelah saya di Medan, di kota Medan, itu menulis buku 100 sunnah Nabi. Kalau 100 nanti saya sampaikan pagi ini kan kuing, mana yang mau diamalkan? Makanya subuh ini kita sampaikan 7. Mudah-mudahan yang 7 ini mampu kita amalkan. Saya sampaikan tadi di awal 7 sunnah Nabi ini saja kita pegang kuat-kuat, jangan dilepas. Insya Allah Allah berikan kepada kita kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Apa sunnah Nabi yang 7 itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salatul lail, salat di waktu malam. Inilah sunnah Nabi yang pertama, salat malam. Apakah ini sudah menjadi amalan biasa kita? Ini jadi masalah nih. Sesekali ya itu. Nah, kalau udah tua-tua nggak boleh lagi sesekali. Saya nanya lah, saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah punya guru namanya Syekh Mahmudin Basari. Jadi guru fikih kami pesantren yang paling pakar dalam kitab fikih. Kitabnya semua yang hampir kita fikih namanya yang Mahmudin Basari. Idul Adha kemarin saya ikut Idul Adha diundang oleh Bupati Mandailing Natal. Dan beliau adalah Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Jadi karena beliau yang undang, saya pun akhirnya berangkat ke sana. Di mana saya tidur? Di hotel? Enggak. Saya tidur di rumah beliau. Di rumah Ketua MUI sekaligus guru saya waktu di pesantren. Nginaplah saya di sana. Apa yang terjadi? Saya kalau nggak salah tidur jam 1. Karena anak beliau adik kelas saya 1 tahun. Dan memang dulu pun waktu saya sekolah di pesantren pernah juga saya tidur di rumah beliau. Dan luar biasanya dari zaman dulu saya masih sekolah pesantren sampai saya sudah 10 tahun tamat, tiba-tiba beliau mengundang saya ceramah di Pemda Mandailing Natal karena undangan bupati. Saya tidur di rumah beliau, bangunnya itu senantiasa jam 3 dan tidurnya senantiasa jam 9. Apa yang beliau amalkan? Sholat malam itu hampir tidak pernah tinggal. Pernah saya tanya kepada beliau, apa rumusnya kok nggak tinggal-tinggal di sholat malam? Ternyata rumusnya termasuk kata beliau memang sudah dibiasakan. Makanya rumusnya cepat tidur supaya cepat bangun.
Ini ibu-ibu yang ngantuk ini pasti nonton Korea tadi malam. Makanya ibu-ibu kalau malam itu nggak usah nonton Korea, Samudra Cinta, udah matikan STPP, ya. Ajak istri yang durhaka, matikan Indonesia. Barcelona, PS, Real Madrid, nggak usah tengok-tengok dulu. Masalah 17 model apa ceritanya nantilah. Pokoknya jam 9 kalau memang bisa kita biasakan tidur, dibiasakan. Ustaz saya banyak tidur, biasakan aja lah Pak, ibu cepat tidur, supaya kita bisa bangun tengah malam. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, saya baca, saya minta semua mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal lail fatahajjad nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dari sepertiga malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah. Apalagi sepertiga malam itu, sebagaimana kita ketahui sendiri, hadis kudusi dari Abu Hurairah, Innallaha yanzilu ila samai dunya fi sulusil lail. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya fi sulusil lail, di sepertiga malam. Mayyadahu fastajiba, yang berdoa ketika itu apapun doa kita, fastajiba, dikabulkan. Kalau doa kita habis sholat maktubah, memang betul termasuk doa yang dikabulkan itu adalah dubur sholat dan maktubah, setelah kita sholat wajib dikabulkan doa. Cuma kan kalau habis sholat antri Pak, ya tengoklah orang habis sholat berdoa hampir seluruh Indonesia. Kalau ibarat kita bukan berandai-andai ya, kita buat analogi yang sederhana saja lah. Jaringan Telkomsel ketika dihubungi orang, tapi yang hubungi Pak se-Indonesia itu bisa hack. Sama dengan seluruh Indonesia berdoa semuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkannya. Seberapa banyak orang yang berdoa, la yanqusu fi mulki syai'a, tidak bakalan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Cuma kan karena banyak yang minta. Tapi coba kita lewat jalur yang beda. Kapan itu? Wa minal lail, di sepertiga malam. Makanya sunnah Nabi itu termasuk adalah sholat tahajud. Karena siapa yang berdoa dikabulkan. Yang kedua, wa may yas'aluni fa'afiya, orang yang minta dikasih. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah, orang yang mohon ampun pun diampuni Allah. Makanya bahkan ada saya baca di dalam sebuah kitab, ciri termasuk orang yang tobatnya sudah sungguh-sungguh, sudah betul-betul insaf adalah sudah membiasakan sholat malam. Nah, yang paling gampang Bapak Ibu lagi, kita sekarang punya HP canggih, betul tidak? Tidak mesti beli jembeker, tapi lalu kemudian kita punya HP, tinggal kita buat saja. Kalau senantiasa kita rutinkan jam 3, jam 3.15, jam 3.20, 25, yang parah itu ada HP, sakit hati, dia mainnya dibuatnya ke dalam ke dalam ember, selesai. Tapi setidaknya kita sudah ada usaha buat jam beker, atau Bapak sampaikan kepada orang rumah, dek nanti bangunkan saya jam 3. Nah aku juga kata bini dulu, tak usah tanya-tanya, pokoknya bangunkan nanti jam 3. Dibangunkan. Memang waktu pertama agak susah, namanya juga membiasakan yang nggak biasa ya Pak ya. Sama kayak
Keselio Pak. Tapi kalau udah biasa baca Quran, lancar aja. Makanya bapak-bapak yang kurang biasa baca Quran, baca aja terus. Lama-lama kamu jadi biasa. Ini yang pertama, salat malam, sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sanggup kita megang ini sampai mati, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Yang kedua, apalagi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah salat duha, salat duha. Minimal 2 rakaat. Saya dulu masih ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu saya kuliah di UIN, karena memang susahnya hidup saya kuliah biaya sendiri, S1, S2 saya biaya sendiri, nikah pun saya nyari uang sendiri, gak bisa minta sama orang tua. Saya tengok anak zaman sekarang mau nikah dia gampang aja ngomong sama bapaknya, Pak aku mau nikah, ada cewekku sukai Pak, siapkan dulu 30 juta. Bapaknya yang tentang-panting. Awal dulu ya Allah Rabbi, nikah sampai utang Bapak Ibu. Saya kalau nggak utang nggak jadi saya punya istri. Kapan utang Ustaz lunas? Saya utang saya lunas itu karena saya juara di Indonesia. Sempat saya nggak juara di Indonesia, masih terutang saya di saya. Tapi boleh, nggak ada hukumnya, halal. Yang penting kita ada niatan bayar. Ada zaman sekarang tinggal ya, saking susahnya hidup saya dulu. Jadi saya rutinkan sholat duha ketika saya di kampus. Jadi ketika istirahat nanti jam 10 lewat, setelah selesai itu kita ke Masjid Munawwarah yang ada di kampus UIN. Kita sholat di situ. Anak-anak orang kaya, Bapak Ibu kawan-kawan kita sibuk jajan ke warung, sibuk jajan kampus. Saya dulu waktu di kampus paling tak berani datang ke kantin. Kenapa? Nggak ada uang. Tapi kalau ke masjid berani saya datang. Sebab kenapa? Gratis. Kita tinggal doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki saya untuk kuliah. Ternyata eloknya kita sholat duha itu. Habis kita sholat duha, sering kita ditraktir kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sering ditraktir. Ya, jadi sholat duha. Nah, kita rutinkan sholat duha. Siang sebelum berangkat kerja misalnya jam berapa masuk? Jam 8. Jam 7 kita udah bisa sholat duha. Kalau misalnya kita nggak sempat jam 7 nyampe di kantor, jam 11 kita masih bisa sholat duha. Jadi panjang waktunya. Jam 10 kita masih bisa sholat duha. Yang paling bagus buat juga alarm. Nanti tengok boleh itu jam 7.30 oh iya saya belum duha. Kan enak. Jadi apa yang ada di diri kita, apa yang ada di tangan kita juga mengingatkan tentang ibadah kita. Ya mudah-mudahan yang membiasakan sholat duha diwafatkan Allah kita pasangi sholat duha. Allah dicabut balik-balik. Oh, tidak ada keindahan kecuali saat kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mending lagi sholat duha mati, lagi megang uang 100 juta mati, pilih mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau kayak gini mikirin uang gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sholat duha hebat, emisinya begitu. Kata Nabi, Ika arba'an, rukulah 4 rakaat untuk sholat duha, maka Allah akan mencukupi dunia dan akhirat. Makanya Bapak Ibu, sunnah Nabi yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga, apalagi sunnah Nabi? Yang ketiga, puasa Senin dan Kamis. Ya, kalau sanggup kita Pak dibiasakan apa dari sekarang? Enak puasa Senin dan Kamis itu kalau udah dibiasakan. Memang iya kadang-kadang lihat orang makan hari Senin Kamis, perasaan kita yang lebih soleh ketimbang orang. Itu yang harus kita mampu redam. Jangan mentang-mentang kita sholat tahajud, lalu siangnya kita lihat orang ini pasti nggak sholat tahajud, subuh aja enggak boleh kita langsung berpikiran begitu.
Jangan mentang-mentang kita sholat duha lalu kemudian kita memponis orang. Sholat duha. Dia nggak ngomong, hatinya terus ngomong. Ini sholat duha, sholat duha, sholat duha. Jangan ibadah kita menjadikan kita semakin sombong, menjadikan kita semakin ujub terhadap diri kita sendiri. Karena mampunya kita sholat malam, karena pertolongan Allah. Mampunya kita sholat doa, karena pertolongan Allah. Mampunya kita pun sholat puasa Senin dan Kamis, karena juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu kalau sanggup, ya, yang ketiga sunnah Nabi itu adalah puasa Senin dan Kamis. Yang keempat, sunnah Rasulullah SAW yang keempat yang mesti kemudian kita dawamkan adalah dawamul wudu. Senantiasa ada wudu. Senantiasa ada wudu. Jadi Bapak Ibu, ini ilmu yang luar biasa. Habis kita batal wudu, wudu lagi. Habis batal wudu, wudu lagi. Habis batal wudu, wudu lagi. Ternyata orang yang habis batal wudu, wudu lagi. Habis batal wudu lagi. Habis batal wudu lagi. Itu menyehatkan badan kita, menyehatkan pikiran kita, bahkan meredam emosi kita. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk yang saya tak berani ceramah nggak pakai wudu. Makanya sebelum berangkat baca wudu dulu, nanti batal wudu lagi. Karena memang nyaman kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini termasuk amalan yang bagus sekali. Apa itu? Dawamul wudu. Jangan main-main soal wudu. Wudu ini bukan soal remeh-temeh. Kata Nabi apa? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran mu'azzalin min asari wudu. Nanti pada hari kiamat saya mengenal umatku, saya lihat ada bekas wudu di wajahnya. Jadi Nabi mengenal kita itu karena ada bekas wudu di wajah kita. Dan pernah diteliti oleh orang hitam sehitam apapun, kalau rajin wudu, Pak, itu bercahaya wajahnya. Tapi seputih apapun orang, kalau jarang sholat, jarang wudu, buram wajahnya. Pernah wajah orang buram, putih tapi buram. Jangan-jangan karena jarang ibadah, terlalu banyak dosa. Memang dosa itu tidak ditampakkan Allah dalam diri kita, tapi kadang-kadang nampak dari wajah kita pendosa. Makanya Bapak Ibu, kita jaga dengan berwudu. Bahkan ada hadis Nabi, ala adullukum ma yarfa'ullahu bihil khotoya wa yaqul ala adullukum ma yarfa'ullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian saya kasih amalan? Kata Nabi, maukah kalian saya kasih amalan? Amalan ini kalau kalian kerjakan, dua yang diberikan. Apa itu? Yaqullahu bihil khotoya, Allah hapuskan kesalahan kita, wa yarfa'u bihid darajat, Allah angkat derajat kita. Termasuk diantaranya adalah isbabul wudu, memperbaiki wudu kita. Wudu yang bagus itu Bapak Ibu, ketika membasuh muka dari pangkal ini, pangkal rambut sampai sini. Kalau ada jenggotnya digini, Pak, beginilah cara menjelang-jelangi jenggot yang sesuai dengan sunnah. Ada orang ambil nyari dulu, ini sama dengan menjelang-jelangi tangan dulu. Tapi kalau di kaki beda. Paham nggak kira-kira nih? Kadang-kadang kalau belum sarapan itu agak payah kita pahami. Nah, jadi kalau rambut pas basuh mukanya sampai sini, lalu kemudian ini anak telinga, itu yang muka. Sudah. Kalau tangan, boleh lah ya. Lalu kemudian apa lagi?
basuh rambut, menyapu rambut, itu terserah. Menyapunya bagaimana? Terserah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau telinga kan jelas. Kemudian kaki tadi, semakin sempurna wudhu kita, semakin Allah ampuni dosa kita, dan semakin Allah angkat derajat kita. Makanya dibiasakan. Dan jangan biasakan kalau wudhu ngomong. Ada orang iyo cuy itulah tadi aku lakukan berbeza. Memang tak haram wudhunya, cuma makruh saja. Wudhu itu harus khusyuk juga. Jangan sambil wudhu sambil mengotak. Jelas Bu? Ibu-ibu kadang-kadang sambil wudhu pun cerita aja. Iya siapa yang menerima? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Yang kelima sunnah Nabi adalah sedekah. Sedekah. Dibiasakan Bapak Ibu sedekah. Jangan jadi orang pelit. Saya ulang lagi, jangan jadi orang pelit. Mohon maaf, jangan jadi orang pelit. Saya bukan menuduh, tapi jangan jadi orang pelit. Kalau pagi subuh ini kita ini masih punya sifat pelit yang luar biasa dalam diri kita, tolonglah pelan-pelan dihilangkan. Orang pelit nggak masuk surga. Ustaz rajin sholat, orang pelit nggak masuk surga. Merasalah masing-masing. Kalau memang pelit, nggak pernah Bapak tulis sedekah. Sedekah dia sama janda muda, yang bening-bening cepatnya sedekah. Nggak masuk surga Pak orang pelit. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit. Apalagi ibu rumah tangga. Kalau misalnya masak sayur, antar ke tetangga. Tuh Ibu. Bu, kalau lagi masak banyak, antar ke tetangga. Saling antar. Ibu yang diantar sambal, balas dengan antar gulai. Ibu yang diantar gulai, balas dengan antar sambal. Begitu seharusnya. Masak goreng, antar ke tetangga. Masak bakwan, antar ke tetangga. Jadi saling antar-antar makanan itu bagus. Sedekah. Saya punya kisah saya ini sudah sering saya ceritakan, cuma saya ulang lagi. Tahun 2011 saya kuliah di UIN semester 3. 2011. Saya waktu itu masih tinggal di Jalan Amal. Di Jalan Amal itu habis kuburan itu kan ada masjid di sini. Masjid Pasungibun Kolok. Saya tinggal di situ 2 tahun sebagai galing. Jadi waktu saya tinggal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di situ, kuliah saya S2, kuliah saya semester 3, saya nggak sanggup bayar uang kuliah. Ketika itu dosen sudah mengumumkan bahwa uang kuliah harus dibayar tanggal sekian. Saya pun pusing lah kepala saya. Mau saya telepon di kampung, nggak mungkin. Ya kalau orang tua punya uang, kalau nggak ada uang nambah susah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena saya garing di situ, tinggal di masjid. Waktu itu saya punya tabungan 300.000. Lah saya dulu, gimana lah saya nambah uang 300.000 ini biar dapat. Ketika itu uang kuliah saya 2 juta lebih. Gimana lah caranya? Pusing udah kepala saya. Lalu hati saya ngomong sendiri, Swandi, masa iya kamu pusing soal uang kuliah? Kamu rajin baca Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau rezekimu sempit, maka sedekahkan apa yang lagi Allah titipkan kepadamu. Swandi, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kamu kasih 1, Allah balas 10. Saya ngomong sendiri. Masa ya kamu ragu? Mana qasabanu min sadaqatin bal yasdadu.
tidak bakalan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Akhirnya saya buka ngaji, Pak. Saya ambil uang 300.000. Hari itu hari Jumat. Saya ambil uang 300.000, saya tepuk pundaknya bendahara masjid. Oh Bang, ini ada uang 300.000 dari mahasiswa. Katanya mau doakan dia bisa bayar uang kuliah. Luar biasanya Bapak Ibu, pengurus masjid saya itu nggak nanya siapa mahasiswanya. Kalau dia nanya siapa mahasiswanya, saya tinggal ngomong, saya Bang mahasiswanya Bang, aku belum sanggup bayar uang kuliah gitu ya kan. Dapat subsidi dari masjid, ini dia nggak nanya. Katanya. Saya karena udah lewat 300.000, cuma itu uang saya. Kalau ada simpanan yang lain kita nggak merasa iba. Uang saya cuma itu satu-satunya, nggak ada yang lain lagi. Memang habis, makan siang pun saya nggak tahu di mana. Saya kasih 300.000 itu karena nggak ada respon. Saya balik ke kamar, nangis saya di sini. Sambil nangis saya angkat tangan saya, ya Allah, kemudian di dalam Al-Quran, siapa yang kasih 1 dibalas 10, ya Allah, kali 10 aja ya Allah, 300.000 berarti 3 juta ya Allah. Sambil nangis. Sholat Jumat, habis Jumat, masuk asar, saya tunggu mana yang akan 3 juta. Ini kisah asli juga ya. Lama saya punya asar itu gak datang. Kakak datang mau yang dimuliakan Allah. Habis sholat asar, orang semua udah bubar dari masjid, saya tinggal di masjid. Duduklah saya di kayak gini. Ini tempat sholat kan, duduk saya di situ. Saya ambil tasbih saya hantam di zikir. Subhanallah. Sambil sendiri Bapak Ibu tiga subhanallah. Mulut saya ngomong subhanallah, hati saya ngomong ya Allah ganti 3 juta ya Allah, ganti 3 juta cepat ya Allah, ganti 3 juta subhanallah. Lanjut terus zikir saya. Mulut saya tak ada putusnya zikir. Hati saya pun tak ada putusnya ngomong ganti ya Allah 3 juta, ganti ya Allah 3 juta, ganti ya Allah 3 juta. Karena kalau kita ikuti dalam Al-Quran ada juga infak yang dibalas kali 700, kan begitu ya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi karena udah saya tunggu nggak datang, tiba-tiba datang orang nepuk pundak saya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sih. Saya kira malaikat Israel 3 juta belum dapat, Israel juga yang datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tengok siapa? Nggak kenal, saya pun nggak kenal. Terus dia cerita, Ustaz, kemarin Ustaz datang ke rumah saya mendoa, ibu saya kan meninggal. Yang di mana? Yang di RT sana Ustaz. Oh iya, saya ingat sih. Ada apa Pak? Gini Ustaz, ini ada uang sedekah Ustaz. Tolong Ustaz terima katanya. Disalamkan ya sama saya. Waktu itu Bapak Ibu saya sudah jadi Ustaz juga. Ketika tangan saya berjabat dengan tangan dia, bergetar Bapak Ibu. Begitu, tebal. Awak kan Ustaz, jadi tuh mana yang tebal, mana yang tipis ya kan? Gak mesti ditengok-tengok di sini. Itulah jolek, tipis. Nah itu jolek Bang. Masa ya salam tuh kalau dia dimuliakan Allah. Akan langsung yes 3 juta cash. Ini ngobrol-ngobrol sehat Ustaz, ya sehat. Aku aja aktivitas Ustaz ngajarin dia. Banyak loh kan dalam hati saya, puilah wahana, aku nak nengok isi itu. Itu ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya pun dia pergi. Setelah dia pergi, saya langsung masuk ke kamar. Apa yang saya lakukan di kamar? Ngitung duit. Saya hitung duit itu. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 800.000 lebih. Rupanya banyak uang 5.000. Mana yang kebal? Sempat 50.000 tuntas hidup saya waktu itu. 3 juta. Jadi karena 800.000 lebih, saya
ngomong dalam hati, ini 800.000, saya infak 300, masih rugi saya. Nah, berarti ini DP, balik lagi saya zikir. Ini asli, saya bukan ngarang-ngarang. Terus story nih cerita hidup saya. Akhirnya saya balik lagi zikir di situ. Subhanallah, 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 subhanallah. Hati saya nggak ngomong lagi 3 juta, tapi ngomong, ya Allah masih kurang 2 juta setengah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu datang lagi orang tadi. Datang orang tadi kemudian ngomong, Ustaz, ada apa-apa? Ini mohon maaf Ustaz. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi saya nggak enak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Saya pikir dia ngomong nggak enak, mau nambah kan begitu. Kau udah berharap, mau datang juga ditambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dia minta maaf untuk maaf yang sangat menyakitkan bagi saya. Apa itu? Dia menyebut, Ustaz, mohon maaf, uang yang saya kasih tadi sama Ustaz bukan untuk Ustaz, tapi untuk masjid ya. Saya lupa tadi ngomongnya kan. Puji salah. Untung Bapak Ibu dia nggak nanya mana tadi amplopnya. Awalnya terlanjur nunggu ketahuan coki ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu pengurus masjid nggak ada, CCTV kamera nggak ada di masjid kami. Kalau ketika itu Bapak Ibu, saya nggak bilang pun sama pengurus masjid, nggak ada yang tahu. Uang itu diserahkan sama saya kok. Ketika itu kami berdua di masjid. Dia pun orang yang jarang ke masjid. Hampir dibilang tak pernah hadir di masjid. Kayak itu aja dia datang karena mau ngasih. Cuma saya ngomong, kamera memang nggak ada, ya dan CCTV nggak ada, orang nggak ada, tapi Allah ada. Kalau uang ini saya makan, berarti cukup itulah yang Allah kasih. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pun ngasih uang ini ke pengurus masjid. Padahal kalau dipikir-pikir saya butuh nggak? Butuh kan? Karena saya mau bayar uang kuliah, nggak ada uang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebutuhan saya tidak sebagai dalil untuk menghalalkan segala cara mendapatkan uang. Saya memang butuh, tapi juga tidak mesti saya halalkan yang halal demi memenuhi kebutuhan saya. Akhirnya uang ini saya kembalikan ke masjid, sepersen pun tidak saya ambil. Tapi Bapak Ibu tahukah, ternyata dengan izin Allah, orang nelpon. Rupanya begitu Allah ngasihnya, bukan diantarkan. Orang nelpon, Ustaz bisa ceramah, Ustaz bisa ceramah. Wah sekali, awak pun heran Pak. Bertubi-tubi orang nelpon. Akhirnya Bapak Ibu, uang kuliah saya terbayar, bahkan berlebih. Ketika itu saya ganti Honda. Waktu itu Honda saya Shogun, kemudian saya beli Honda Mini. Padahal saya sedekah cuma 300.000. Tapi memang sedekah ketika itu sedekah darurat namanya. Memang lagi tak ada cuma itu. Jadi kadang-kadang ketika darurat kita sedekah itu, kita ikuti perjalanannya, bisa menjadikan hidayah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udah berapa Bu? Oh bukan 7 ya? Kira udah 7 tadi. Oke, baik. Yang ke-6, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, dibiasakan membaca Al-Quran karena ini sunnah Nabi. Afdhalul ibadah qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah Nabi yang terakhir memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Tobat kita senantiasa. Tobat. Kapan lagi kita tobat ya kan? Kemarin saya sampaikan waktu saya ceramah, boleh Bapak Ibu nggak tobat. Syaratnya cuma satu. Apa itu Ustaz? Tahu kapan kita mati. Kalau Bapak Ibu tahu kapan mati, nggak usah tobat-tobat. Tapi kita kalau nggak tahu kapan kita mati, nggak tobatlah. Karena mati itu al-maut ya'ti baghtatan. Begitu kata Sa'id. Mati itu datang
mendadak aja Pak. Abang kelas saya umurnya 40 tahun, muslim Asia Tenggara. Muslim Asia Tenggara. Apa itu Ustaz Muslim Asia Tenggara? Yang memegang sanad hadis se-Asia Tenggara ini abang kelas saya waktu di pesantren. Namanya Syekh Husni Ginting, S1 S2 di Al-Azhar. Umur 40 tahun, meninggal dunia kemarin hari Jumat jam 3.30 di rumah orang tuanya. Beliau punya pesantren, murid-muridnya itu kalau mengajar hadis Nabi semuanya disebut wa an Abi Hurairah wa an baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dulu pemegang sanad se-Asia Tenggara, meninggal di usia 40 tahun. Kalau kita bertanya apa sakitnya, nggak semua karena sakit orang meninggal. Betul? Betul nggak? Sehat-sehat ini bisa meninggal. Al-maut ya'ti baghtatan, mati itu datang tiba-tiba. Maka sebelum kematian itu tiba, kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, lalu kemudian Allah maafkan segala kesalahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ini dulu yang bisa saya sampaikan.